A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadari khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli salamun hiya hatta matla'il fajr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salawatan wa salaman illa rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Murid-murid SMP Islam Al-Azhar 35 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Nah, Bapak hari ini akan bercerita tentang turunnya Al-Quran atau yang kita kenal dengan Nuzul Quran. Di sebuah puncak gunung bernama Jabal Nur ada sebuah gua kecil yang bernama Gua Hira. Di tanggal 17 Ramadan malam hari terdapat pria tampan yang sedang duduk sendiri di dalam gua tersebut. Kalian pasti sudah tahu kan pria yang Bapak maksud? Ya, dia adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu zaman ini tanggal 17 Ramadan, Nabi Muhammad belum diangkat menjadi nabi, namun beliau sudah mempunyai gelar yaitu Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Nah, kenapa Nabi Muhammad berada di dalam gua tersebut malam hari lagi? Ya, karena Nabi Muhammad memiliki kegelisahan atau sedang bersedih karena memiliki tetangga-tetangga yang sangat jahat, yaitu suku Quraisy. Zaman jahiliyah dulu sebelum Nabi diangkat, zaman jahiliyah suku-suku Quraisy ini sangat jahat, sukanya berperang, sukanya membunuh, dan sukanya merampas. Suku Quraisy ini selalu berperang dengan suku yang lain, antar suku. Begitu mereka menang, perempuan dan anak-anaknya mereka bawa ke kota Mekah. Kalau mereka senang, mereka bawa ke dalam rumah untuk dijadikan budak. Tapi kalau mereka tidak senang, mereka jual ke pasar. Itu kekejaman suku Quraisy. Ada lagi di zaman jahiliyah ini, suku Quraisy jika memiliki bayi perempuan atau anak perempuan, mereka orang tuanya tidak segan untuk menguburkan hidup-hidup di padang pasir yang panas. Sungguh zaman jahiliyah, zaman pembunuhan. Nah, Nabi Muhammad merasa sedih, merasa tetangganya ini sangat jahat sekali. Lalu dengan hati sedih, beliau berdoa kepada Allah dengan memuji-muji Allah agar dihilangkan kesedihan dalam hatinya. Nah, tiba-tiba muncullah sosok dari langit yang muncul di depan Nabi Muhammad. Dia adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang tiba-tiba di depan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terkejut dan ketakutan. Terlebih lagi malaikat Jibril datang dengan kalimat Iqra, bacalah. Sambil terkejutnya Nabi Muhammad menjawab, Ma'ana biqori, saya tidak bisa membaca. Tapi tetap malaikat Jibril menghampiri Nabi Muhammad sambil berkata, Iqra, bacalah. Nabi Muhammad pun menjawab kembali, Ma'ana biqori. Ingat, Nabi Muhammad itu nabi yang umi, yaitu nabi yang tidak bisa membaca dan menulis. Dalam keterkejutannya, dengan sedikit keringat menetes di wajah, Nabi Muhammad pun mundur ke belakang sampai punggungnya menyentuh gua. Begitu dilepas oleh malaikat Jibril pun menghilang. Tapi kata-kata malaikat Jibril sudah tertanam di Nabi Muhammad. Karena ketakutannya, wajahnya pun langsung pucat. Dia lari langsung pulang ke rumah. Begitu sampai rumah, dia mengetuk pintu rumahnya. Khadijah, buka pintunya. Sambil mengetuk
pintu rumahnya. Khadijah pun membuka pintunya. Ia saksikan suaminya dalam keadaan ketakutan dan kedinginan, sambil bilang, "Jamiluni, Jamiluni, aku kedinginan, aku kedinginan." Di kepala Nabi Muhammad dibaringkan di pembaringan, lalu diselimuti dengan kain tebal. Begitu Nabi Muhammad sudah reda, diceritakannya kisah yang terdapat di Gua Hira. Dengan sabar dan kasih sayang, Khadijah mendengarkan apa yang terjadi pada Nabi Muhammad. Setelah mendengarkan ceritanya, begitu Nabi Muhammad tertidur, Khadijah langsung buru-buru menemui pamannya, yaitu Warokoh, pendeta Nasrani dari suku Quraisy. Paman, telah terjadi peristiwa aneh terhadap suamiku." "Apa itu, Khadijah?" "Tadi suamiku buru-buru pulang. Ia mengetuk pintu sambil minta diselimuti. Aku lihat wajahnya pucat, kedinginan, paman." "Apa yang ia dikatakan, Khadijah, sampai seperti itu?" "Ia bercerita bertemu dengan seorang laki-laki. Laki-laki ini membisikkan, katanya, 'Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq.'" Sang paman mendengarkan kalimat-kalimat Khadijah dengan seksama. Dalam hati ia pun bergembira. Kemudian ia berkata, "Khadijah, kamu jangan takut. Itu adalah Jibril yang pernah datang ke Nabi Musa di Gunung Sina." "Khadijah, tahukah dirimu, malam ini Allah telah mengangkat Nabi dari suku Quraisy, yaitu Nabi Muhammad. Dampingi ia di dalam dakwah. Andai saja badanku masih kuat, akan kubela suamimu saat dia diserang maupun diusir oleh suku Quraisy." Khadijah pun terdiam. Lalu ia berkata, "Jadi suamiku akan punya banyak musuh, paman?" "Iya, itulah tabiat dakwah. Di mana ada nabi dan rasul yang menyuarakan kebenaran, maka umat kejahatan akan menyerang dia, bahkan membunuh nabi-nabi itu. Bawalah besok suamimu ke sini, akan kuberi penjelasan." "Baik, paman." Malam itu Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Muhammad, pria Quraisy, diangkat menjadi nabi dengan diturunkannya wahyu, yaitu Al-Quran. Kita sebagai umat Nabi Muhammad sudah seharusnya kita mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, karena Al-Quran merupakan petunjuk bagi semua umat muslim di dunia dan di akhirat. Demikian kultum yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.